Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Dedi Kingkat. Ya, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Ya gak? Jadi buat lo yang customernya tukang cukur, gak ada salahnya nih buat simak video gue. Karena di video ini gue bakal nyampein kayak gimana langkah-langkah gue dalam mencukur. Nah, kebetulan dalam video ini gue akan buat potongan rambut koma hair teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi cari referensi gaya rambut, yuk simak yuk. Jadi di video kali ini gue akan motong koma hair teman-teman. Oke. Halo kalian, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oke teman-teman, gue mau buat potongan rambut koma hair teman-teman. Jadi potongan rambut koma hair ini bisa dibilang adalah salah satu gaya rambut yang sedang tren dari tahun lalunya lagi sampai sekarang, dan masih banyak yang belum pernah nyobain potongan rambut koma hair dan pengen nyobain gaya rambut koma hair. Kayak kira-kira rambut gue kalau dipotong koma hair cocok nggak ya, pantas nggak ya? Bener nggak? Di antara kalian ada dong yang ngalamin hal seperti itu. Yuk kita simak dulu yuk. Jadi langkah pertama yang gue lakukan adalah memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Dengan apa? Dengan cara parting teman-teman. Jadi gue parting, gue jepit kayak gini supaya rambut bagian atasnya aman. Rambut bagian atasnya tidak terpotong saat proses pemotongan rambut bagian samping dan belakang yang kayak gue lakukan pada saat ini teman-teman. Jadi dengan parting gue akan mempermudah gue dalam langkah mencukur rambut bagian samping dan belakang, dan tentunya mengamankan rambut bagian atas supaya tidak terpotong teman-teman. Oke, koma hairnya kali ini bagian samping dan belakangnya nggak gue potong terlalu tipis atau terlalu pendek ya teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi cari gaya rambut, referensi gaya rambut, dan pengen nyobain koma hair, untuk bagian samping atau belakangnya itu tinggal disesuaikan dengan selera kalian masing-masing teman-teman. Kebetulan customer gue kali ini memang yang nggak suka rambut bagian samping dan belakangnya itu terlalu pendek atau terlalu tipis. Nah makanya waktu gue motong rambut samping dan belakangnya pakai teknik clipper overcomb kali ini teman-teman. Jadi gue nggak pakai guard. Biasanya gue pakai guard nomor 4 karena guard nomor 4 itu gue rasa cukup ideal untuk motong rambut gaya koma hair, karena dibilang tipis juga nggak tipis, dibilang tebel juga nggak tebel. Menurut gue guard nomor 4 itu sudah ideal, sudah sedang. Tapi customer gue kali ini memang nggak yang pengen terlalu pendek banget, jadi dia request ke gue, bang jangan pakai guard ya, karena gue nggak mau terlalu pendek. Dia pengen supaya nggak terlihat ngembang aja di bagian sampingnya. Nah dia menyarankan gue untuk pakai teknik clipper overcomb supaya tidak terlalu pendek. Padahal guard nomor 4 pun sudah cukup ideal, tapi ini lumrah ya, karena tebel atau tipisnya bagian samping dan belakang itu balik lagi ke selera masing-masing teman-teman. Tentu yang punya rambut itu lebih tahu detail-detailnya, lebih tahu secara pengalaman. Jadi tidak serta-merta atau sepenuhnya tukang cukur itu tahu secara lengkap, secara detail selera dan kebutuhan customernya masing-masing. Tentu customernya pun punya pengalaman selama ini potong rambutnya kayak gimana. Nah mungkin pernah dipotong tipis, pernah dipotong pendek, dia ngerasanya nggak terlalu cocok, atau dia ngerasanya nggak terlalu pede. Nah dari pengalaman itu bisa dijadikan patokan waktu nanti pengen cukur rambut. Nah jadi tidak sepenuhnya serta-merta gaya rambut itu diatur oleh tukang cukurnya. Tetap harus ada diskusi atau perbincangan ringan yang mengarah ke selera dan kebutuhan gaya rambut yang punya rambutnya ya. Dalam kali ini adalah si customer tukang cukurnya teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Tetap rambut bagian samping dan belakang menyesuaikan dengan selera kita masing-masing, karena masing-masing dari kita pasti punya pengalaman gaya rambut sebelumnya, di mana yang dirasa cocok, di mana yang dirasa kependekan atau kurang pendek. Nah buat kalian yang lagi pengen cari atau pengen nyobain gaya rambut koma hair, bisa memilih
sesuai dengan selera kalian. Oke. Dan next ke langkah berikutnya, kali ini gue pakai guard nomor 4. Ini bukan guard nomor 4. Ini guard nomor 2 untuk di area belakangnya. Nah, ini area aman menurut gue karena guard nomor 2 nggak gue arahkan terlalu tinggi. Gue hanya pengen supaya rambut bagian belakangnya sedikit ada gradasinya teman-teman, supaya tidak terlalu memanjang rambut bagian belakangnya. Jadi gue kasih aksen gradasi. Ini pun sudah gue diskusikan sama customer gue dan dia setuju, asalkan hanya di area bawahnya aja. Nah, kalau kalian perhatiin, rambut area bawahnya itu banyak sekali rambut halusnya. Nah, ini yang jadi alasan gue kenapa rambut bagian belakangnya gue harus kasih aksen gradasinya, supaya rambut bagian yang rambut halus itu hilang dengan seketika. Jadi akan nanti terlihat lebih rapi dan elegan. Karena kalau nggak diginiin, menurut gue nempel kerah ya teman-teman. Jadi kesan rapinya itu nggak dapat. Tentu nggak harus dibuat gradasi juga, bisa juga dibuat kotak atau round. Rambut bagian belakangnya diratain. Nah, ini balik lagi ke pilihan kita masing-masing, opsional kita. Tidak ada yang baku di sini. Harus tetap balik lagi ke yang punya rambut tentunya, di mana selera dan kebutuhannya. Karena bisa dibuat rata kayak gini atau dibuat gradasi. Nah, kebetulan kali ini akan gue buat gradasi di area belakangnya. Oke, kayak gitu teman-teman kira-kira koma hair yang gue buat kali ini. Nah, kalau dilihat dari sebelum dipotong tadi, sebetulnya secara pola customer gue kali ini sudah memiliki pola dasar rambut bagian atasnya ya. Pola dasarnya sudah koma hair banget, karena waktu disisir ke belakang itu sudah terbelah dua. Nah, seperti ciri khasnya koma hair, yaitu dengan tatanan belah tengah, terus rambut bagian depannya itu mengabentuk huruf koma. Nah, itulah yang gue sebut kayak rambut koma hair teman-teman ya, karena di front bagian depannya seperti ngebentuk tanda koma. Jadi koma hair yang akan gue buat seperti itu. Oke, menurut gue juga memang gak baku-baku banget, gak harus dipelangkungin juga. Yang penting basic potongannya sudah seperti ini. Nah, itu bicara soal stylingnya teman-teman. Jadi koma hair itu, gaya rambut koma hair itu bicara tentang stylingnya, bukan potongan rambutnya ya. Karena potongan rambutnya bisa kita padu-padankan sesuai dengan panjang rambut kita, terus karakter rambut kita, tipikal rambut kita, dan tekstur rambut kita masing-masing. Nah, koma hair itu bicara soal tatanannya atau hairstyle-nya, bukan potongan rambutnya. Nah, makanya tadi gue kasih saran ke kalian untuk potongan rambut bagian samping dan belakangnya tetap kembali lagi ke selera masing-masing. Kayak gimana kita butuhnya tipis atau nggak tipis, kita sukanya tebel atau nggak tebel, gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham apa yang gue maksud. Seumpamanya nih nggak paham, apa sih lu bang ngomongnya nggak jelas ngalor ngidul tapi nggak tepat sasaran, apapun itu ya. Pokoknya kalau nggak jelas apa yang gue sampaikan, jangan ragu-ragu untuk tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Wah, udah sampai mana nih? Udah sampai gue potong rambut bagian atasnya teman-teman. Nah, kayak gimana cara gue motong rambut bagian atasnya? Tentu gue section menyilang teman-teman, dari sudut depan ke arah belakang di section menyilang. Nah, bang, kenapa sih harus di section? Suka ada pertanyaan kayak gitu. Nah, tujuan section ini adalah supaya tidak terlalu tebal rambut yang gue ambil teman-teman. Jadi ini seperti dibelah menjadi dua bagian. Nah, kalau nggak di section gini kan numpuk tuh waktu dipotong kayak gini. Nah, itu terlalu tebal waktu gue tarik kayak gitu teman-teman. Nah, salah satu tujuan gue section adalah seperti itu. Nah, tujuan keduanya nanti kan sectionnya akan gue balas dari sisi yang lainnya atau dari sisi sebelah sana. Nah, itu akan mendapatkan hasil yang simetris teman-teman, artinya kiri dan kanan sama panjang. Nah, itu tujuan keduanya. Nah, kali ini gue buat ambil kayak gini caranya supaya gue dapetin hasil yang bertahap ke atas, artinya kayak graduation gitu teman-teman. Ingat graduation itu berbeda dengan gradasi. Kalau gradasi itu ngomongin fade bagian sampingnya, tapi kalau graduation ngomongin tingkatan teman-teman. Jadi seperti bertingkat tapi halus, nyambung. Nah, makanya gue sebut graduation untuk rambut bagian atas di area tengahnya, area belakangnya teman-teman. Jadi kayak gitu tadi tekniknya. Nah, berikutnya kali ini gue motong rambut area depannya. Tentu gue balas dengan section menyilang ke arah sisi lainnya. Kenapa kayak gini? Karena gue pengen ngejaga rambut bagian depannya itu tetap panjang tapi nggak ngeganggu mata teman-teman. Jadi rambut bagian depan itu patokannya mata ya. Jadi kalau sudah melewati mata, otomatis nanti dia nggak akan nyaman dengan panjang rambut yang kayak gitu. Tapi karena tatanan rambut koma hair itu yang ditarik ke belakang, meskipun gua rentangkan nih, kalau dalam kondisi basah direntangkan itu nyampe nyentuh mata, tapi waktu dalam kondisi kering dan diusap ke arah belakang, jatuhnya nggak akan kena mata. Nah gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, buat tukang cukur, rambut bagian atas kalau direntangkan dalam kondisi basah, contohnya patokannya alis nih. Kalau kita potong pas di tepat alis, otomatis nanti waktu kering dan di styling jatuhnya tidak di pas alis. Kenapa? Karena waktu kita potong itu kan dalam kondisi basah dan direntangkan. Nah, nanti waktu dia di styling dan dalam kondisi kering, otomatis nggak akan jatuh di tepat alis, nanti jatuhnya di atas alis. Nah, ini biasanya yang terjadi kesalahan-kesalahan. Atau gue pernah mengalami juga, customer gue mintanya dipotong rambut bagian depannya di pas alis. Nah, pas gue potong terus gue rentangin pas alis dan gue potong tepat di situ, tapi pas jadinya teteo ternyata jatuhnya nggak di alis tapi di atas alis, dan customer gue auto ngerasa kependekan. Nah itu teman-teman salah satu pengalaman gue yang gue share ya ke kalian ya. Jadi kalau motong rambut bagian depan itu bisa didiskusikan sama customernya. Nah customernya itu pengen sepanjang apa. Contohnya, bang rambut bagian depan gue sealis ya. Nah kalian motongnya jangan pas alis. Karena waktu motong kan
dalam kondisi basah dan direntangkan. Nah, lo bisa potong 1 cm di bawah alis. Nah, nanti waktu di styling jatuhnya akan pas alis. Nah, kayak gitu kira-kira contoh sederhananya. Nah, hal ini bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan sama customernya. Bang, ini gue potongnya segini. Nah, tapi nanti waktu pas kering dan lo styling jatuhnya pasti di atas gini, karena pas proses pemotongan kan rambut dalam kondisi basah. Nah, jadi waktu pas kering dia auto naik, jadi auto kelihatan lebih pendek. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Share pengalaman gue pas motong rambut bagian depannya. Prinsipnya adalah rambut bagian atas gue buat lebih panjang dibanding rambut bagian samping dan belakang. Ya, itu memang sudah prinsip dasar potongan rambut pria ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman, kira-kira langkah-langkah step by step gue dalam motongin rambut Koma Hair kali ini, yang rambut bagian samping dan belakangnya customer gue kali ini nggak pengen dia terlalu pendek dan terlalu habis. Nah, jadi gue potong pakai teknik clipper overcomb di rambut bagian samping dan belakang tadi. Nah, ini tinggal stylingnya aja. Oke, dan ya udah hampir selesai. Kayak gitu kira-kira teman-teman langkah-langkah gue. Gue sudah mulai kehabisan kata-kata ingin menyampaikan. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe, karena gue akan terus mengupload, men-share video-video gue tentang mencukur dan pengalaman tentang gue mencukur, trik dan tips juga gue tentang mencukur, tentunya di channel Deddy King Cut. Oke, gue Deddy pakai Y, bukan pakai I. Pamit dulu nih. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe. Ayo. Bye. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter.